Perkenalkan, nama saya Rutina Divaulido Saragi. Di dalam video ini, saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Desain Pelatihan. Yang mana pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dapat memotivasi karyawan dalam bekerja? Ada begitu banyak faktor yang dapat mendorong motivasi karyawan dalam hal bekerja. Di sini saya akan merangkumnya menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu memberikan peluang berkomunikasi yang efektif kepada semua karyawan. Cara yang pertama yang dapat dilakukan atau diterapkan oleh pemimpin dan pihak manajemen adalah memberikan peluang berkomunikasi yang efektif kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan. Peluang berkomunikasi di sini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan informasi terbaru terkait peraturan, kebijakan, maupun tujuan perusahaan tersebut, sehingga semua orang memahami perubahan dengan sangat baik. Dengan kata lain, tidak ada satu karyawan pun yang merasa tertinggal terhadap informasi baru, merasa tidak diperhatikan, atau merasa left out. Tentu saja, perasaan seperti itu akan membuat semua karyawan merasa tidak nyaman. Yang kedua, yaitu menciptakan peluang bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Cara kedua ini dapat meningkatkan motivasi karyawan, yaitu memberikan mereka kesempatan untuk bisa mengembangkan keterampilan mereka. Dengan melakukan hal ini, karyawan akan merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemimpin dan staf manajemen. Lalu, cara ketiga yaitu memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi karyawan untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Motivasi karyawan terletak pada bagaimana dirinya mendapatkan otonomi untuk berkreasi dalam mengerjakan segala tugas pekerjaannya. Jika mereka selalu diatur-atur dan tidak diberikan kepercayaan, maka pekerjaan yang mereka lakukan secara otomatis akan membuat mereka merasa tidak nyaman saat melakukan pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, perlakukanlah karyawan sebagai seorang yang dewasa, yang dapat dipercaya bahwa mereka menggunakan segala kepercayaan yang diberikan dengan sangat baik. Yang keempat, yaitu mempererat kekeluargaan sesama karyawan. Hubungan kekeluargaan yang erat sesama karyawan akan membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja, dan loyalitas terhadap perusahaan akan semakin meningkat. Hal ini bisa dibangun dengan mengadakan gathering atau pertemuan rutin setiap bulan untuk menjalin keakraban para pekerja di perusahaan. Kelima yaitu berikan training kepada karyawan secara rutin dan berkala. Terkadang, melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya membuat para karyawan menjadi jenuh dan bosan. Training karyawan dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk membangkitkan kembali semangat bekerja mereka. Yang keenam yang tidak kalah penting yaitu memberi apresiasi, pengakuan, dan penghargaan kepada karyawan yang unggul dan berprestasi. Cara ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan dalam meningkatkan motivasi karyawan mereka dalam bekerja. Secara umum, seorang karyawan yang ingin hasil karyanya dapat diakui dan diapresiasi oleh orang lain. Itulah mengapa memberikan apresiasi, pengakuan, dan penghargaan kepada karyawan yang telah berhasil memberikan kinerja terbaik mereka adalah hal yang sangat penting. Secara tidak langsung, apresiasi dan pengakuan yang diberikan kepada karyawan yang unggul akan mendorong semangat para karyawan lainnya dalam memberikan kinerja yang lebih terhadap pekerjaan mereka. Hasilnya, motivasi karyawan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai materi pelatihan dari hasil analisis kebutuhan pelatihan yang telah dilakukan kepada sekelompok warga belajar. Dalam materi ini, saya sudah membuat materi mengenai pelatihan skill komunikasi. Dalam pelatihan skill komunikasi ini terdapat 4 sesi. Sesi pertama yaitu konsep komunikasi. Pada bagian sesi ini disampaikan hal-hal yang berhubungan mengenai pertama, prinsip dasar komunikasi, kedua, proses komunikasi, ketiga, mengenali dan memahami gaya komunikasi, dan keempat, workshop dan role play. Dalam sesi kedua yaitu mengenai teknik komunikasi dan persuasi. Pada bagian ini disampaikan hal-hal yang berhubungan mengenai yang pertama, gaya komunikasi, kedua, hambatan dalam berkomunikasi, ketiga, membangun komunikasi yang intens, dan yang keempat, workshop dan role play.
Sesi ketiga yaitu mengenai membangun gaya komunikasi yang tepat. Pada bagian ini disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan yang pertama, teknik mendengar dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, pentingnya body language dalam berkomunikasi yang efektif. Yang ketiga, workshop dan role play. Dan sesi keempat yaitu sesi terakhir mengenai percaya diri dan penampilan dalam berkomunikasi. Dalam hal ini disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pertama, membangun rasa percaya diri dalam berkomunikasi. Yang kedua, profesionalitas dan sikap positif. Yang ketiga, mengenai cara berpenampilan yang tepat dan mendukung dalam berkomunikasi. Dan yang keempat yaitu workshop dan role play. Demikianlah jawaban yang bisa saya sampaikan untuk menjawab 2 pertanyaan dalam UTS atau ujian tengah semester mata kuliah desain pelatihan.